Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtari man da'ana ilaihi bi'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya Mustafa khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil Aliyil azim, amma ba'du. Yang pertama-tama kita muliakan para sesepuh bini sepuh yang hadir ataupun yang tidak hadir di majlis ini. Mudah-mudahan mereka usianya dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal. Yang kita muliakan para ustadz dan para asatidzah yang senantiasa mudah-mudahan mereka mendapatkan ridha Allah, ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan warga dari Lembarawa bersalawat, mudah-mudahan berkah bersalawat daerah ini dihujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan para banser yang senantiasa memberikan perlindungan, mencintai ulama. Mudah-mudahan bangsa kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Tidak lupa membawa hadrah yang senantiasa melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, senantiasa mendapatkan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendapatkan kecintaan para ulama, dan di hari kiamat pun akan dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita pertama-tama wajib bersyukur atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah, khususnya kenikmatan umur, usia kita dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah pada bulan yang mulia yaitu bulan Syawal, bulan Tagaddum. Kata ulama, Syawal wa syahrut Tagaddum. Bulan Syawal adalah bulan kemajuan, bulan peningkatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah selama satu bulan kita digembleng dengan bulan Ramadan. Senantiasa kita meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, tadarus kita, berkah kita tatkala bulan Ramadan
kita digembleng. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia. Tiada makhluk yang paling mulia kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada manusia yang paling mulia di alam ini kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa seorang nabi, seorang rasul yang mendapat lakab Kalimullah, yang mendapat lakab Kalimullah, yaitu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa meminta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tidak memberikan izin. Allah tidak menjadikan umat Nabi Allah Musa sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kita tidak meminta, tidak memohon, tetapi Allah sudah menjadikan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat sing paling mulia. Tiada umat yang paling mulia kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semuanya. Bahkan kita umat yang pertama kali masuk surga berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad menjamin umat ahli surga. Kita semuanya dijamin ahli surga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Maaf Bu, sampean pingin masuk surga atau neraka? Surga. Mudah-mudahan kita ahli surga, amin ya rabbal. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, galu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasul, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, siapa sih orang-orang yang enggak mau mendapatkan jaminan surga? Maka Nabi menjawab, gala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orangnya yang mematuhi perintah Kanjeng Nabi Muhammad, siapa uangnya sing demen salawatan, siapa orangnya yang mematuhi perintah Kanjeng Nabi Muhammad, siapa orangnya yang menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, berarti orang tadi ahli surga. Waman asani faqad aba. Tetapi orang yang tidak mau mematuhi perintah Kanjeng Nabi Muhammad, ora gelem salawatan, ora gelem mematuhi perintah Kanjeng Nabi Muhammad, ora gelem hidup ke sunai Kanjeng Nabi Muhammad, berarti orang tadi bukan ahli surga. Maka kita ini akeh salawat atau ora salawatan, kita ini melakukan perintah Kanjeng Nabi Muhammad atau melanggar perintah Kanjeng Nabi Muhammad, kita ini menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita sudah memperbanyak salawat, senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka dan kita pun mematuhi perintah Nabi Muhammad, insya Allah ahli surga, amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ahli surga, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf, yang harusnya yang mengisi, yang memberikan mau'izah hasanah Al Habib Mahdi Al-Hiyid yang ada fotonya. Al Habib Mahdi Al-Hiyid yang saat ini lagi uzur, tidak bisa hadir, lagi sakit. Maka Al Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtada Al-Hiyid, guru saya, memerintahkan saya untuk mengganti Habib Mahdi. Maka kita bacakan Al-Fatihah untuk guru saya Al Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtada Al-Hiyid,
yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nawaina adqatul Fatihah li syifa al-Habib Mahdi bin Muhammad al-Hayyid khasah al-Shifa'il wa ila khadrum sultan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah pembacaan Fatihah guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyid diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan halal bil halal, mencari ridha, saling memberikan ridha atau alias dok annal kosong. Setelah kita berpuasa maka masuki bulan Syawal kita saling memaafkan atau diberi acara namanya halal bil halal, saling memberikan ridha, saling memaafkan. Orang yang memberikan ridha tatkala dimintai maaf lalu orang tadi tidak memberikan maaf, maka dihukumi oleh Al-Imam Syafi'i. Jari kata Imam Syafi'i adalah pasukane setan. Ada orang jaluk maaf tatkala lebaran, ada orang meminta maaf gara-gara utang ora dimaafke, gara-gara memutuskan tali silaturahmi ora dimaafke, tidak memberikan maaf, maka orang tadi pun digolongkan pasukannya setan. Sebagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i mengatakan, man istarada walam yarda fahuwa syaitan. Siapa orangnya yang dimintai ridha, dimintai maaf tetapi ia tidak memaafkan, maka ia tergolong syaitan. Kira-kira ada enggak di sini yang tatkala dimintai maaf orang yang maaf eneng Pak? Boten? Enten atau boten enten? Alhamdulillah Ibu, tatkala Ibu dimintai maaf, ada enggak yang enggak mau memberikan maaf? Ada Bu? Boten? Nenten berarti acaranya pas nggih. Namanya halal bil halal. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan ahli syurga. Amin. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu makalah, satu ucapan ulama tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Acara ngene kok dibahas mati, sebab bakale kabeh mati. Acara halal bihalal enek sing mati, ora halal bihalal bakale mati. Sing cilik bakale, yang tua bakalnya, yang muda, yang sakit-sakitan, yang sehat, yang kaya mati, yang melarat pun akan mati. Sebab Allah telah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian ada dua hal, ada husnul khatimah dan ada su'ul khatimah. Kira-kira kita berharap yang mana? Husnul khatimah atau su'ul khatimah Bu? Husnul khatimah. Kita berharap Pak mendapatkan husnul. Ada yang ingin mati su'ul khatimah? Dah bakal ada, bakaling husnul khatimah. Tetapi dikatakan ulama ada orang enam ciri-ciri yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah. 6 perkara ciri-ciri orang mati su'ul khatimah. Disebutkan oleh ulama, sittatul asya'a tamutuna ala su'il khatimah. 6 perkara yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Ada 6 perkara yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Yang pertama, tarikus salah. Yang pertama yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah, orang yang meninggalkan salat. Uwong sing Islam tapi ora
Nah, yang akeh porakeh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan berkah bulan Syawal ini halal bihalal kita senantiasa menjaga salat 5 waktu, apalagi masjidnya bagus. Jangan sampai kita punya masjid bagus jamaahnya cuma loro. Sebab maaf, kita waktu di Solo enek masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Masjidnya jenenge Al-Ikhlas. Kalau adzan subuh yang adzan sang suami, yang makmum sang istri. Benar-benar ikhlas. Kira-kira sini kali yang adzan siapa, sang suami, sing makmum berapa? Banyak, alhamdulillah. Jangan sampai kita punya megah, yang masjidnya megah ini kita nggak sampai ada jamaah. Yang pertama yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah adalah orang yang meninggalkan salat. Salat itu hukumnya wajib kepada siapapun, kepada orang balighin, akilin, mukallafin, orang yang berakal, Islam yang berakal wajib. Baik ia sakit ataupun nggak sakit, hukumnya wajib. Baik ia sakit nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa dengan duduk dengan tidur, nggak bisa dengan tidur dengan mata, nggak bisa dengan mata dengan hati, nggak bisa dengan hati berarti disolati alias mati. Berarti salat tidak mengenal apapun kecuali kita mati. Jangan sampai goro-goro loro untuk orang sembayang. Wah, untuk loro sembayangnya prei, hukumnya haram. Sebab salat adalah yang pertama kali dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dimintai tanggung jawab oleh Allah kepada hambanya adalah salat. Nanti di hari kiamat sing dimintai tanggung jawab oleh Allah kepada hambanya salat. Apabila salatnya sahih, maka insyaallah amalannya sahih. Tetapi apabila amalan orang sahih, apabila salatnya orang sahih, maka sembah amalannya pun orang diterima oleh Allah. Salat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menggampangkan salat apalagi meninggalkan salat, orang yang menggampangkan salat matinya pun tatkala di hari kiamat masuk neraka wel. Tahu neraka wel? Yaitu neraka intipe neraka. Sebagaimana ibu-ibu kalau masak nasi pakai dandang. Kalau zaman dulu pakai dandang, saiki pakai ciger. Orang kalau zaman masak nasi intipnya itu paling bawah, maka orang yang menggampangkan salat, bukan meninggalkan salat tapi sing gampangke salat, maka nanti di hari kiamat dimasukkan neraka paling bawah. Sebagaimana Allah mengatakan, berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Lu kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang menunda-nunda salat sehingga masuk waktu lain. Saya mau tanya Bu, sampean tatkala mau berangkat hajatan, mau berangkat ater-ater namanya apa sarahan, wis dandan, tahu-tahu azan duhur, kira-kira sembayang atau tetap mangkat sarahan Bu? Ya, kita awali salat, jangan sampai kita gara-gara gitu salat, kecuali sarahannya cepat. Kadang maaf, kadang ibu-ibu ngobrol kelalen waktu, akhirnya sembayang asari sembayang duhuri ilang gara-gara ngobrol. Nah, tatkala kita mau ada hajatan, sebelum hajatan mungkin duhur kita tunggu sholat dulu. Sebab kalau sudah kita kadang ibu-ibu dandane suwe, wes ngerti sembahyang ada duhur, mau sholat kadang males pakai paes, kok paesnya diluntur. Nah, akhirnya sembahyang itu ditunda-tunda. Ditakutkan tatkala kita menunda-nunda sampai masuk waktu asar, akhirnya tatkala di hari kiamat masuk neraka paling bawah, yaitu neraka well. Nah ya,
Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang meninggalkan salat. Dijelaskan dalam satu kitab zaman Nabi Allah Musa, diceritakan zaman Nabi Allah Musa ada seseorang wanita datang ke Nabi Allah Musa. Wanita ini lakoni perbuatan zina. Tatkala ia melakukan perbuatan zina sampai ia hamil. Karena dia berbuat zina, malu anaknya dipateni. Wes berbuat zina, melahirkan anaknya, anak bayinya dibunuh. Sekarang kita lihat berapa banyak ada seorang bayi sing kadang dibuang. Padahal kita ada orang yang berharap tatkala menikah untuk mendapatkan keturunan. Berapa banyak bayi-bayi yang dibuang sebab dak ono bapake. Nah, hati-hati jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita datang ke Nabi Allah Musa, ia mengatakan, "Wahai Nabi Allah Musa," wanita ini mengatakan, "Wahai Nabi Allah Musa, mintakan ampun kepada Tuhanmu yaitu Allah agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab saya punya dosa sangat besar wahai Nabi Allah Musa." Maka Nabi Allah Musa bertanya, "Wahai ibu, kau dosa apa?" Maka wanita menjawab, "Wahai Nabi Allah Musa, saya ini melakukan perbuatan zina. Tatkala sampai saya hamil, karena saya malu, maka saya punya anak saya bunuh. Karena saya malu, maka Nabi Allah Musa mengusir, wahai pezina, keluar dari tempat sini. Jangan sampai membawa bencana tempat ini sebab adanya engkau." Maka wanita tadi keluar dalam keadaan putus asa sebab Nabi Musa ora gelem dongake. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tadi, dan ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, dosa yang paling besar yaitu seseorang yang meninggalkan salat." Nah, dosa yang melebihi zina adalah orang Islam sing KTP ni Islam tapi ora sembahyang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga salat kita. Amin, amin ya rabbal alamin, sehingga tatkala kita dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah karena menjaga salat 5 waktu. Nah, yang kedua yang menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah wa'akun liwalideh, seseorang anak sing wani karo wong alias durhaka. Seseorang anak yang berani, yang durhaka kepada kedua orang tua, walaupun ahli ibadah, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang habaib, tetapi apabila ia menyakiti hati orang tuanya, maka Allah pun tidak akan ridha. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi Muhammad namanya Al-Gamah. Al-Gamah iki sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sembayang bersama Nabi Muhammad, berperang bersama Nabi Muhammad. Tatkala Al-Gamah sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan sakit sehingga mendapatkan sakaratil maut, maka Bilal bin Rabah adalah muadzin Rasulullah SAW, menalkini, mengajari Al-Gamah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Wahai Al-Gamah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya Al-Gamah lancar sebab sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Gamah mengatakan, aku tidak bisa untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Iki sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad orang bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan, wahai Al-Gamah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetap Al-Gamah mengatakan Al-Gamah orang bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka Sayyidina Ali bersama Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Gamah sahabat kita
saat ini menghadapi sakaratil maut, tetapi tatkala saya ajar kalimat thayyibah, Alghamah tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah ya Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangi Alghamah lalu mengatakan kepada Alghamah, wahai Alghamah, apakah kau punya seorang ibu? Alghamah hanya mantu. Ya, orang bisa apa-apa cuma mantu. Ya, saya. Bahwa Alghamah mempunyai seorang ibu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah, memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencari ibunya. Digolei sampai mendapatkan ibunya Alghamah. Omais kata Amru. Sebab orang tua kadang sudah ditinggal anaknya, kadang nek anak wis nikah, kadang meninggalkan ibunya, ibune ora diurusi, sing diurusi keluargane. Bab seorang anak laki-laki sudah menikah, kadang ibunya ditinggalkan, sing diurusi anak bojone. Padahal hukumnya haram. Lebaran Bu, sampean dapat baju baru enggak dari anak sampean? Bu, sampean tatkala lebaran wingi untuk lambi anyar? Ora. Aduh, berarti anaknya kurang pas. Nah, Pak, sampean waktu lebaran dapat baju dari anak sampean? Ora. Waduh. Ya, mudah-mudahan nanti anaknya memberikan baju yang baru kepada orang tuanya. Amin ya rabbal. Bukan hanya baju, tetapi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Amin ya rabbal. Setelah dicari menemukan ibu Alqamah yang rumahnya mau Rabah, lalu ibu Sayyidina Bilal bin Rabah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngetuk, Assalamualaikum. Dari dalam rumah mengatakan waalaikumsalam, yaitu ibunya Alqamah yang matanya sudah rabun. Lalu ibu tadi dengan sudah tua mengatakan man anta. Maka tatkala ibu jawab mengatakan siapa engkau, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ana Ali, saya Ali, utusan Rasulullah SAW untuk menjemput engkau wahai ibu. Ibunya bertanya, kenapa? Saat ini anakmu Alqamah membutuhkan maafmu wahai ibu. Saat ini engkau punya anak membutuhkan ridhamu wahai ibu. Apa kata ibu? Mendengar nama Alqamah bukan senang tapi ngamuk. Oh Alqamah bukan putra saya lagi, Alqamah bukan anak saya lagi, Alqamah bukan keturunan saya lagi. Dia sudah putus sambungan dengan saya. Saya nggak punya anak namanya Alqamah, saking mangkele karo Alqamah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Bilal bin Rabah kembali kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, mana ibunya Alqamah? Ya Rasulullah, ibu Alqamah sudah tidak akan memaafkan Alqamah. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil kembali, memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Bilal bin Rabah untuk kembali. Katakan yang memanggil Muhammad bin Abdullah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Wahai ibu, engkau dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu tadi menjawab, saat ini saya mendatangi panggilan baginda Nabi Muhammad karena hukumnya wajib, bukan panggilan putra saya Alqamah. Maka ibunya datang. Setelah datang di hadapan Rasulullah mengatakan, wahai ibu, kenapa engkau apakah mau engkau memaafkan anakmu Alqamah? Ibunya tetap ngomong, ora tak maaf ke anakku wahai Rasulullah, saya gak akan maafkan anakku wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi menjawab, bertanya, wahai ibu, kenapa Anda maafkan? Wahai Rasulullah, saya ini saya mengandung Alqamah selama 9 bulan, saya menyusui Alqamah selama 2 tahun. Setelah ia dewasa, saya didik sampai dewasa, ia menikah, lalu ia lebih mencintai sang istri daripada saya. Alqamah luwih seneng karo bojone daripada ibune. Nah, Bu, maaf, tatkala sampeyan punya mertua, anggaplah mertua sebagai orang tua. Jangan sampai tatkala suaminya hendak memberikan hadiah kepada ibunya, maka kadang kon karo ibunya loman, karo aku ora loman. Nah, tidak boleh. Sebab mertua adalah orang tua. Sebagai suami pun harus menghormati mertua, sebab mereka adalah orang tua.
Maka Ibu Alqamah mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan memaafkan anakku sebab dia lebih mencintai keluarganya, mencintai istrinya ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, karena ibunya tidak memaafkan, maka baginda Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya untuk mencari kayu bakar. Setelah mendapatkan kayu bakar, Alqamah ditaruh di atas kayu bakar. Alqamah diletakkan di atas kayu bakar. Ibunya tanya, wahai Rasulullah, mau kau apakan anakku Alqamah ya Rasulullah? Anak saya mau kau apakan sampai diletakkan di atas api, di atas kayu bakar ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wahai ibu, ketahuilah karena engkau tidak memaafkan, maka Alqamah mau saya bakar. Dengar kata-kata dibakar, ibu ini nangis. Ibunya menangis lalu mendatangi baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketahuilah saat ini anak saya Alqamah saya maafkan, anak saya Alqamah saya ridha wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangi Alqamah, lalu Nabi mengatakan kepada Alqamah, ya Alqamah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya nggak mampu karena maaf sang ibu, maka Alqamah lancar mengucapkan kalimat thayyibah sebab ridhone wong tua. Maka jangan sampai kita durhaka berani kepada kedua orang tua. Nabi mengatakan, ridallahi fi ridal walidain wa suhatullahi fi suhatil walidain. Kerelaan Allah terletak kepada kerelaan kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka yang menyebabkan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah yang pertama apa bu? Urung bubar, meninggalkan. Yang kedua apa? Durhaka kepada kedua orang. Yang ketiga adalah wagati'ir rahim. Yang ketiga yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah adalah orang yang memutuskan tali silatur. Uang sing musuhan karo sedulure gara-gara warisan musuhan. Kira-kira sini banyak atau enggak banyak? Anak, alhamdulillah, naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan berkah halal bil halal saling memaafkan. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi, sebab nek wong sing memutuskan tali silaturahmi walaupun ahli ibadah, bahkan apabila ia berangkat haji lalu ia meninggal dalam keadaan haji, dalam keadaan bertawaf, seharusnya ia mendapatkan pahala syahid kalau ia tidak memutuskan tali silaturahmi. Tetapi apabila ia mangkat haji dalam keadaan memutuskan tali silaturahmi dan mati dalam keadaan berhaji, mati ini bukan mati syahid, tapi mati ini mati sangit. Nah, wong sing memutuskan tali silaturahmi mati ini mati sangit alias su'ul khatimah walaupun dalam keadaan haji. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, gati'ir rahimal unun walau mata ala jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mati di dalam keadaan haji. Kalau ada orang yang berangkat haji maka dalam keadaan memutuskan tali silaturahmi, jangan harap hajinya diterima oleh Allah, jangan harap menjadi haji yang mabrur, tetapi ia akan menjadi haji yang mabur. Numpak pesawat tok tapi hajinya orang diterima sebab memutuskan tali silatur. Hati-hati jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi jelas dan jelas tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la yadkhulul jannal gati, la yadkhulul jannal gati, la yadkhulul jannal gati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi.
tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalimat ini diulangi Nabi Muhammad 3 kali. 3 kali kalimatnya sama, kalimatnya podo dalam ilmu nahwu namanya taukid lafzi. Jelas dan jelas orang tadi tidak akan masuk surga selama ia memutuskan tali silaturahmi. Nu'adzubillah min. Sekarang yang keempat yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah wa mustahzi'ul ulama. Orang yang membenci ulama. Wong sing ora demen karo ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka orang yang membenci para ulama berarti benci karuna nabi. Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris nabi. Orang yang demen cinta karo ulama, maka orang tadi pun akan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Wong sing demen karo ulama, maka orang tadi pun akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Nabi mengatakan akrimul ulama, faman akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah ulama. Barang siapa yang memuliakan ulama, demen karo ulama, maka orang tadi pun telah memuliakan aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ia memuliakan aku, yaitu mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW, berkah mencintai ulama, maka ia pun akan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, berkah ia memuliakan baginda Nabi Muhammad disebabkan ia mencintai ulama. Fama wahul jannah, tempat kembalinya adalah surga. Ulama bagaikan rembulan. Al ulama kal gamar. Ulama itu bagaikan rembulan. Barang siapa yang memandang ulama, maka ia akan mendapatkan pandangan pahala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, nadratul ulama ibadah. Memandang ulama adalah mendapatkan pahala ibadah. Bahkan Sunan Kalijogo menjelaskan dalam syairnya yang sering kita dengar, yaitu ler ilir tandure wong ta ijo royo tasegon temanten ayer tasegon temanten ayer bocah amon peneno bimbing kuwi lunyu peneno kanggo baso dodo dira, kanggo baso dodo dira, dodo dira gumitir badaing pinggir gendomono jumatono kanggo sesto dodo dira, kanggo mengko sore mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane ya surau sallu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung
mumpung Jember kalah aneh, mumpung Padang rembulannya, mumpung masih ada ulama, mumpung Jember kalangane, mumpung kita masih punya umur, maka dekatkan kita untuk mencintai ulama, demen karo ulama, jagong karo ulama, hadir pengajian ulama, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya, kalau ada orang yang jauh dari ulama, orang demen karo ulama, yang saat ini kita lihat di HP, di Facebook, banyak orang-orang yang mencaci ulama, yang menjauhkan dari ulama, maka orang yang benci karo ulama, sing ora demen karo ulama, maka Allah akan memberikan 3 kerugian. Yang pertama, keberkahannya rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekine ora berkah. Wong sing benci karo ulama, maka rezekine pun tidak akan berkah. Yang kedua, ia akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Orang yang jauh dari ulama, maka ia akan mendapatkan yaitu azab dari Allah. Ia pun akan dipimpin pemimpin yang zalim. Ulama menjelaskan dipimpin oleh pemimpin yang zalim adalah yaitu dipimpin oleh hawa nafsu. Kalau ada orang yang jauh dari ulama, maaf, maka kelakuannya kayak binatang. Sebagaimana ucapan Al-Imam Hasan Basri mengatakan, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama di dunia ini, maka manusia pun akan kelakuannya akan kayak binatang, seperti binatang. Maka jangan sampai kita digolongkan seperti binatang disebabkan kita jauh dari ulama. Maka kita raih agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Maka dengan melalui mencintai ulama, demen karo ulama, memuliakan ulama, mudah-mudahan kita semuanya dengan kita cinta kepada ulama, maka rezeki kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkah kita mencintai ulama, maka hati kita pun diberi cahaya oleh Allah berkah ulama. Amin, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan berkah kita mencintai ulama, kita pun akan mendapatkan husnul khatimah. Orang yang mencintai ulama, maka ia pun akan mendapatkan husnul khatimah. Yang kelima, ciri-ciri orang mendapatkan su'ul khatimah adalah walisanun bakhilun. Uang selisane sing bakhil, dudu bakhil ngomong, tapi bakhil salawatan. Orang yang bakhil salawatan jangan harap mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat hukumnya wajib. Allah telah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kita berselawatlah perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yang menciptakan Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad. Selawatnya Allah kepada makhluk, yaitu kanjeng Nabi Muhammad adalah rahmah. Maka setiap detik Nabi Muhammad mendapatkan rahmat Allah, tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan salawat kita, tetapi setiap saat Nabi Muhammad mendapatkan rahmat Allah. Bukan hanya mendapatkan rahmat Allah, maka Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawati para malaikat kepada Nabi Muhammad adalah al-istighfar. Maka setiap detik Nabi Muhammad mendapatkan pengampunan doa dari para malaikat, yang begitu banyak malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Maaf, sebab ada orang Islam tapi tidak beriman, maka kita akan menjadi orang Islam
dan beriman kita wajib salawat. Sebab maaf, ada orang Islam sing orang demen salawatan. Wong Islam tapi karo selawatan alergi, maka orang tadi bukan dikatakan orang Islam, tetap orang Islam. Ia akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu adalah fi'il amr, berselawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita baca ikhlas ora ikhlas tetap untuk pahala. Sampeyan Bu, salawat karo masak untuk pahala, salawat karo gembar-gembor untuk pahala, salawat ora ikhlas untuk pahala. Sebab kemuliaan salawat, sebab dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadim as-salatu ala Nabi Muhammad, hadim as-salatu ala Nabi Muhammad faqabuluha khatman bighairi taraddud. Biasakanlah kalian untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha khatman bighairi taraddud, bahwa bacaan selawat tadi pasti dan pasti diterima oleh Allah tanpa ada keraguan. A'maluna bainal qabuli wa radiha, amal kita kadang diterima, kadang tidak diterima oleh Allah. Kita sembahyang orang ikhlas, orang diterima oleh Allah. Kita sedekah orang ikhlas, orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa as-salatu ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita Bu sampai sedina salat yang pira Bu? Alhamdulillah, ada yang 100 alhamdulillah. Sebab kadang wong iskorong keselawatan abot, tapi kalau rasani seneng salawatan berat, rasani senang, maka hukum rasanya hukumnya haram. Maka kita berbanyak salawat. Disebutkan dalam kitab Makashiful Qulub susunan Al-Imam Ghazali, Nabi Allah Musa pernah suatu saat lagi jalan-jalan, tatkala jalan-jalan merasa capek, Nabi Allah Musa bersandar di satu pohon, sandaran nang pohon. Tatkala lagi sandaran, lalu di bawah tanah keluar cacing. Sampai entah binatang cacing cilik menjijikan, biasa ngumancing. Ini keluar cacing, maka Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ciptakan cacing ini ya Allah? Kenapa engkau ciptakan cacing yang menjijikan ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban melalui cacing bisa berbicara, dan Nabi Allah Musa mendengar. Wahai Nabi Allah Musa, wahai kalimullah, ketahuilah bahwa aku diciptakan oleh Allah untuk bersalawat karo kanjeng Nabi Muhammad. Sampeyan orang selawatan berarti kalah karo nek orang selawatan kalau karo sampeyan bin kalah karo cacing. Maka jangan sampai kita tidak salawat. Salawat jangan sampai kita tinggalkan. Sebab salawat, apalagi kita Nahdlatul Ulama sing demen salawatan. Kalau ada orang Nahdlatul Ulama sing ora demen salawatan, maka Nahdlatul Ulama atau NU-nya berarti diragukan. Sebab ciri khas Nahdlatul Ulama atau NU demen salawatan. Mudah-mudahan berkah kita salawat, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah yang keenam adalah wa mubghidu ali baiti Muhammad, wong sing benci dengan keturunan Rasulullah, orang yang membenci para habaib, orang yang membenci dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci cucu Rasulullah berarti membenci kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang membenci para habaib berarti membenci Rasulullah. Di dalam kitab Nurul Absar susunan Syekh Mukmin ada satu hadis yang mengatakan, ala man mata ala hubbi ali Muhammad basyarahul malaikatil mauti bil jannah. Dalam hadis Nabi mengatakan, wahai orang-orang yang meninggal dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka orang tadi pun
akan diberi kabar oleh malaikatul maut bahwa ia ahli surga. Maka orang yang mencintai ahli bait Nabi Muhammad sampai ia meninggal, ia tidak akan merasakan sakit sebab sudah didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah memandang wajah kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan merasakan kesakitan. Bagi orang sing demen para habaib, sebab orang yang demen para habaib, maka orang tadi akan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Orang yang demen para habaib, maka ia pun akan bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam satu qasidah, ya ala baitin nabi as-sayyid Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madadu yadi wa farridu kurabi واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أهل بيت النبي. Syair mengatakan, wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahl baitin nabi, madatu yadi, aku memohon kepada Allah melalui engkau, melalui keluarga kanjeng Nabi Muhammad, fa farijul qurabi, maka segala kesulitanku engkau lepaskan, engkau bebaskan segala kesulitanku, berkah bertawasul karo keluarga kanjeng Nabi Muhammad. Wong sing demen karo keluarga kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kesulitannya. Orang yang mencintai para habaib, maka orang tadi pun akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang membenci para habaib, orang yang tidak senang kepada para habaib, orang yang menjauhi para habaib, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang ahli ibadah, tetapi kehidupannya membenci para habaib sampai ia mati, maka orang tadi matine dalam keadaan Nasrani ataupun Yahudi. Sebagaimana Nabi mengatakan, ala man mata ala bughdi ali Muhammad mata nasraniyan au yahudiyan wa in kana abidan au aliman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, bagi orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad sampai ia mati, maka orang tadi mati dalam keadaan Nasrani ataupun Yahudi, walaupun dia seorang ulama ataupun ahli ibadah. Maka jangan sampai kita diberi umur yang panjang oleh Allah dalam keadaan benci karo keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad, berkah kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itulah 6 perkara yang menyebabkan orang mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan 6 perkara ini, sehingga tatkala kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang salah sing ora pantes,
maka saya mohon maaf dan mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana walidina wa sadi syaikhina wa li muallimina wa li auladina wa li banatina wa li jami'il muslimina wal mu'minina al akhya'i minhum wal Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana bi jahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Rabbana taqabbal minna. Allahumma as'aluka as-sihhata wal afiyah wal mu'afah daima fil akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatana wa azwajana wa ummatana wa aba'ana wa syahina min khiyar Islam Muhammad bi haqqi Sayyidina Muhammad wa bi ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu